Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan paket misterius yang bentar ya, tutup dulu alamatnya nggak enak. Nah, ini dia dari Daido Fishing Team. Kita kedatangan reel terbaru yang pastinya mungkin banyak kalian tunggu dan penasaran seperti apa jeroannya ya. Alhamdulillah ternyata dapat kesempatan untuk mencoba mengeksplor ya, melihat-lihat dan mungkin mencoba performa dari reel terbaru dari Daido ini. Kita coba buka dulu sebentar. Saya berusaha untuk tidak melihatkan alamat dulu ya, karena bahaya ini kan di media sosial ya, atau di internet ya. Jadi kita tutupin dulu, kita ambil dari sebelah sini biar gampang. Dan kita nekat aja langsung bongkar. Saya sendiri juga nggak tahu kayak gimana ini barangnya, bener-bener pertama kali. Yang kalau nggak salah sih saya dapat info ini bakal ada pre-launchingnya di tanggal 1 ya kemungkinan. Nah ini dia, kita buka dulu lah. Di tanggal 1 bakal ada pre-launching untuk reel terbaru dari Daido yang ada zinc-nya ya. Dinamainnya sebagai reel Daido Competition. Nah coba kita lihat. Tara, ini dia. Ini untuk penampakan dari boxnya kalau kalian beli reel Daido Competition EC Intelligent Electronic Control Finest dengan ukuran 100 di kategori XS atau Extra Speed saltwater material ya, bisa dibilang saltwater ready juga kalau dilihat ya. Dan untuk cek harganya mudah-mudahan nanti di keranjang kiri bawah ini sudah tersedia. Lalu untuk spesifikasinya kita baca sebentar aja. Ada ball bearing 11+1 dengan gear ratio 8,5/1, maksimum drag di 4 kg, berat di 149 gram. Line capacity yang bisa masuk ini di 08 180, PE1 nya di 140 dan PE 1,2 di 120. Ini boxnya keren banget ya, premium sekali. Ada barcode untuk ini mungkin ya, website Daido Fishing Team. Lalu di sini untuk speknya yang tertera untuk reel Daido Competition EC ini ya. Dia punya Intelligent Electronic Control pastinya, dan dia punya aluminium body ya. Aluminium design body, Duralium 7075 drive gear, RPC side cover. Terus dia pakai 11+1 stainless steel ball bearing yang di dalamnya ada 2 NMB ball bearing, kemungkinan di bearing di spool biasanya ya, tapi sih kita nggak tahu. Lightweight engineering 149 gram, drag 4 kilo, rasio udah. Ultra thin zirconia keramik ring, jadi untuk line guide-nya kemungkinan ini pakai zirconia keramik. 360 saltwater protection, lightweight aluminium handle. Terus ada advanced line out alarm system, yaitu bunyi zingnya kayak CNC cut pinion gear, lightweight CNC aluminium spool, dan lightweight TPE knob ya, TPE knob ya. Kita buka aja, 3 menit untuk baca speknya karena memang ini produk baru, jadi saya juga bener-bener masih buta. Saya baca dulu speknya. Di dalamnya seperti ini, ternyata ada covernya atau ada dudukannya untuk reelnya, dan dia dikasih plastik lagi. Ini dia penampakannya. Sebelum kesana kita coba cabut dulu untuk tagnya dulu biar makin clean visualnya tanpa ada tag. Oke, tagnya udah terlepas. Dan di tagnya ini ada isi Intelligent Electronic Control. Ini reel pertama bisa jadi ya. Dan mungkin belum banyak yang ulas. Saya sendiri juga masih bingung sekali tentang reel ini. Dalam tanda kutip bingung karena memang baru pertama pegang, baru pertama lihat, langsung di unboxing tanpa ngintip-ngintip terlebih dahulu. Jadi benar-benar modal nekat aja. Mohon maaf kalau nanti ada salah informasi, tapi akan kita coba ulas sebaik mungkin ya. Untuk penampakannya seperti ini. Di bagian depan dia terlihat di bagian line guide-nya seperti menggunakan frame titanium dan menggunakan zirconia keramik. Ada tulisan 8.5 untuk gear rasionya. Lalu di sebelah kanan di sini ada logo Daido di bagian atas, Competition EC, dan di sini ada setting untuk pengeremannya. Lalu yang saya tahu informasinya itu di sini ada mode latihan dan mode mode master ya, bisa dibilang yang udah jago lah, anggaplah kayak gitu kalau yang saya cari informasi sebelumnya ya. Nanti kita coba explore. Lalu di bagian sebelah kiri ini sumpah sih ini penampakan feel-nya premium banget.
nggak ada body yang terasa finishingnya kurang bagus. Ini bener-bener ajib. Ada tulisan 11+1 SS bearing, dan di sini di bagian tension ada logo Daido ya. Logo Daido tuh gimana? Oh gini ya. Nah ini ya. Sorry bener yang tadi ya. Gambar ikannya kayak gini. Dan untuk handle-nya dia menggunakan aluminium. Di bagian penguncinya juga berbeda sekali ya. Cenderung memang ini visual yang premium sekali. Dan untuk harganya kita belum tahu dibanderol berapa. Nanti kalau keranjangnya sudah bisa hadir, kalian cek aja di keranjangnya atau di link deskripsi ya. Dan ini ada untuk line capacity Finest 100 XSSW. Yap, dari bodinya benar-benar ceper sekali. Kalau kita coba buka ya, atau bukan buka. Saya coba ukur aja, ini hanya pengukuran dasar aja. Hanya di sekitar 36 mm. Jadi hanya nggak sampai 4 cm ya. Bener-bener kecil. Ini finest banget bisa dibilang ya setelannya, dan ukuran 100. Lalu di sini ada side untuk opennya, untuk open side plate-nya. Dan ini adalah mesinnya ya. Miek ya, isi. Ini di bagian digital controlnya. Untuk covernya yang tertulis sebagai karbon belum kelihatan karena memang full pewarnaannya. Dan kita coba lihat dulu, di sini terlihat ya struktur bodinya aluminium. Saya coba cek aja. Oke, betul ya dari suaranya. Struktur aluminium body yang pastinya bikin dia tangguh ya. Di bagian rail footnya dia kosong di tengah, tapi nggak masalah karena aluminium body itu pastinya lebih kuat daripada karbon atau grafit. Dan ini untuk di bagian spoolnya ada tulisan ultra sensitive. Nah ini ada bearingnya yang kalau diintip ya, bentar. Oke, ya di bagian bearingnya ini tuh kayak ada pin pengunci yang bisa dibuka, tapi saya nggak punya alatnya. Apa mungkin ini NMB bearingnya? Bisa jadi, karena biasanya kalau di beberapa reel yang pernah saya coba sama review, itu NMB bearing itu ada di spool ya, karena memang untuk menunjang lemparan yang long case, yang halus dan tidak berisik juga untuk suara bearingnya. Dan kemungkinan ada di bagian mana tadi penutupnya? Oh ini dia, di bagian dalam sana kemungkinan. Tapi saya tidak akan coba explore ke bagian ini. Ini akan ditangani oleh orang yang ahli aja. Kalau di sini kita hanya coba explore atau kita coba first impression, sama nanti kita coba untuk beberapa lemparan. Dan untuk putarannya, oke, terasa halus ya. Bukan perkara suara, kalau suara pasti ada. Ada suara namanya pergesekan antara main gear dan pinion. Tapi feel dari putarannya yang saya rasain ya, sebentar saya simpan dulu ini. Presisi sekali, halus, nggak banyak jeda mundur. Saya coba. Oke, kita lihat dari spool, jeda mundurnya sedikit sekali. Kalau teman-teman lihat ya, karena di reel BC memang selalu ada ya. Dan ini jeda mundur yang sangat sedikit sekali. Kerasa premium lah pasti ya. Jadi di putarannya juga tuh. Dan ini nggak bisa dikencengin. Kalau dikencengin biasanya bunyi ya, betul ya. Oke, betul ya, ada bunyi. Dan di bagian knopnya ini terasa licin sekali. Kalau 11+1 umumnya yang saya tahu pasti di sini sudah menggunakan bearing. Dan saya belum liatin di bagian, di bagian atasnya ini menggunakan kombinasi warna glossy di bagian topinya. Dan untuk full bodinya sisanya itu menggunakan black dop. Ini sangar abis sih. Keren banget kalau dari visualnya. Dan untuk bearingnya ya ini kemungkinan kalau tebak-tebakan saya di spool 2, di sini 4, itu udah ada 6, di ini ada 2 lagi 8, di pinion biasanya ada 2 10, dan mungkin satu lagi biasanya di worm shaft ya kemungkinan. Tapi nanti kita bongkar. Sebelum kita bongkar, kita lihat lagi aksesoris di dalamnya apa aja yang didapatkan dari Daido Competition EC ini. Oke, untuk boxnya aman sekali ya. Reelnya aman, dipeluk sama cover ini. Dan kalian juga dapat satu pouch dari Daido ya, ini bahan Bludru. Lalu di sini ada, nah ini dia, ada instruksi penggunaan. Kita coba simpan dulu sebentar.
Oke, di sebelah sini kayaknya nggak silau. Oke, kayaknya frame-nya terlalu dekat, tapi nggak apa-apa. Nanti kita bongkar pas bikin frame yang baru ya. Di sini dapat satu stiker dari Daido pastinya. Lalu kalian dapat juga ini yang namanya apa sih, bisa dibilang manual book atau skematik ya, skematik. Di sini kalau dari jumlahnya nggak tahu karena random, atau misalkan kalau ini satunya nggak dianggap, berarti ini ada di nggak juga ya, nggak ngaruh juga ya. Ini ada kode 1, ada kode 12, ada kode 2, ada kode 4, ada kode 6. Ya intinya partnya banyak sekali dan ini super jelas sekali. Kalian nanti bisa lihat aja. Tapi kalau untuk indikasi-indikasi kayak ukuran bearing, saya lihat sih belum ada di sini. Jadi nanti ketika kita coba bongkar akan kita bantu ukur juga. Dan ini adalah instruksi manual. Nah ini bisa dibilang ini manual book, tadi skematik ya. Ini instruksi manual, ada besar sekali instruksi manualnya. Yap, ada bahasa Inggris di bagian belakang. Lalu ada bahasa Indonesia di bagian depan ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau kalian mau baca silahkan. Tapi kalau saya baca utama aja ya, di fitur utamanya aja, dia penyesuaian daya rem. Ini memperhatikan icon indikator, tingkat kekuatan rem, respon yang cepat dan akurat. Mode penggunaannya di sini ada mode master. Nah ini ya yang saya sempat lihat di brand ambasadornya Bang Andi ya. Bang Andi BA-nya Daido itu dia sempat nyepil ada mode master untuk lemparan dan ada mode latihan. Jadi ada dua mode ya. Ini yang memaksimalkan dan cocok digunakan oleh pemancing berpengalaman. Jadi kemungkinan di sini kita harus berlatih dulu untuk menggunakan mode master. Kalau kita mau main aman, kita bisa menggunakan mode latihan. Untuk cara mengganti modenya, di sini mode kita putar ke posisi saklar gigi yang ini ya, yang ada di bawah sana. Terus kita lempar, nanti lampunya akan berubah. Nah iya, kalau sekarang ini lampunya masih berwarna biru. Kalau kita lihat, bentar. Ini berwarna biru. Kalau nanti berubah jadi mode master, katanya sih ini berubah jadi indikatornya menggunakan warna apa nih? Warna biru merah gitu kalau nggak salah ya. Biru merah lah kalau nggak salah ya. Ya kurang lebih seperti itu. Terus oke, kurang lebih ini aja informasi di awalnya, dan ini sudah 12 menit yang mungkin bisa jadi salah satu review terpanjang lagi di akun saya pribadi. Nah, di sini saya mau coba aja untuk ya memang niatnya mau coba dulu ya sebelum review sampai bongkar-bongkar. Di sini saya ada tali ya dari Daido, ini Daido King Kong yang saya punya di luar spek dari yang disarankan dari Daido Competition. Ini 1,2 dan yang saya miliki di sini Daido King Kong 1,5. Jadi bismillah aja kita coba untuk tes lemparan menggunakan tali ini, dan mungkin bisa jadi ini karena saya pertama kali juga ya ketika backlash, biar nggak susah teing lah ya ngeiniinnya. Tapi katanya sih ini kan realnya bisa dibilang bukan anti ya. Kalau disebut anti itu sesuatu yang tidak akan pernah terjadi, bisa jadi kalau dari definisinya. Mungkin bisa dibilang ini minim backlash dan juga mudah digunakan kalau menurut yang saya rasain ya. Jadi kita coba aja. Di sini saya ada tali Daido King Kong 1,5 dan kita lihat berapa masuknya ke spool yang dimiliki sama Daido Competition ini. Sorry untuk beratnya. Sebelum lupa. Kita coba timbang beratnya dulu karena mungkin tadi speknya udah ada ya, 149 gram. Semoga tali ini tidak berpengaruh banyak. Kita timbang beratnya ada di betul ya 149 gram. Jadi benar-benar tepat tepat ya, nggak ada lebih atau kurang sedikit pun. Dan kali ini kita coba masukin tali. Bismillahirrahmanirrahim. Dragnya terlalu kencang ya. Kita coba masukin kira-kira 50 meter apa mungkin masuk atau enggak, karena ini PE-nya cukup besar ya. PE 1,5. Warna biru sudah masuk full. Di sini ada warna ungu ketemu hijau. Dan kayaknya banyak sih, cuma drag di depan terlalu kenceng. Dan ini saya pakai line winder yang ada di video short saya ya. Jadi kita coba aja. Dan ini udah masuk 4 ya. Ini masuk 5. Kita coba lagi.
Biru 6. Kayaknya saya main di 5 warna aja deh ya, biar enak, sisanya biar buat leader. Jadi saya bakal main di 5 warna aja karena sisa spare spoolnya juga sedikit aja. Dan kita akan coba putusin untuk talinya, nanti kita pasang leader dan kita coba di spot sungai yang biasa saya coba tes lemparan. Oke, mungkin videonya kita berhentiin dulu di sini. Jadi nanti akan kita sambung ke performa atau kesan pertama yang saya dapetin saat melakukan lemparan-lemparan. Dan selebihnya nanti akan kita lanjut ke bagian internal part dari Daido Competition ini. Oke, kali ini kita udah di spot dan ini pagi-pagi ya, sekitar jam 8, setengah 9-an. Dan saya ngambil titik di sini karena matahari dari belakang sana, supaya nggak jadi gelap ke barangnya. Kita ambil titik sini, bayangan ke arah sana. Dan kondisi alhamdulillah nggak terlalu berangin. Kalau saya pribadi di sini lebih ke first impression ya, untuk merasakan performa dari Daido Competition Easy ini. Semoga bisa menjadi review yang bermanfaat buat teman-teman. Kali ini kita kali ini kita coba pakai umpan 3,6 gram ya, 3,6 gram. Dan joran yang saya pakai ini joran panjang 198 untuk powernya di 510 lb. Dan untuk Daido Competition ini dia matching banget ya sama joran ini. Harusnya sih ke joran Garuda. Oke, kita coba aja di sini. Mungkin kita coba ke pengereman yang maksimal dulu. Nah ini ya, ini kalau nggak salah modenya kemarin di depan rumah sempat lempar-lempar, depan rumah doang malam-malam. Ini mode latihan ya, mode latihan yang LED-nya warna biru. Nah mungkin nggak terlalu kelihatan sama teman-teman. Dan tension saya buat sebisa mungkin ngelos lah ya. Mudah-mudahan biar bisa melihat kinerja dari elektronik controllernya. Dan untuk pengereman maksimal ini saya coba lempar. Oke, kayaknya nggak perlu 2 tangan juga sih, ini umpannya ringan. Kita coba lemparan-lemparan 1 tangan aja. Oke, ketika umpannya turun saya nggak lihat, jadinya ada sisa momentum. Dan itu biasanya terjadi di reel elektronik ya, atau yang seperti ini, karena memang ada ada magnet yang nempel di asnya, jadinya di as spool ya. Jadinya dia cukup berat ketika kita tidak tahan pakai jempol atau tension dibuat longgar. Oke, kalau kita tahan pakai jempol, pastinya buat teman-teman yang udah pro player atau yang udah jago main BC-nya itu tidak akan terjadi ya. Oke, kurang lebih ada 10 warna untuk pengereman, 1 warna atau sekitar 10 meter di pengereman maksimal. Mungkin saya coba di tengah-tengah aja. Di sini ada berapa skala ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita coba di angka 1, 2, 3, 4. Ya di angka 4 lah kurang lebih, atau 4,5 ya, tengah-tengahnya aja. Seperti ini. Oke, di sini kita masih dapat udah 2 warna tapi belum maksimal. Ada di sekitar 15 meter kurang lebih. Nah, ini dia. Sudah hampir habis tapi belum habis. Ada di sekitar 2 warna untuk 15 meter kemungkinan di umpan 3 gram. Tes lagi. Kita masih overhead cast dulu ya, karena memang saya juga belum pandai untuk forehand cast atau backhand cast ya, nggak terlalu pandai. Ya gitu aja istilahnya ya, karena mungkin kita kebiasaannya cek lemparan dan kalau mancing tuh, ini nggak ketahan sama saya. Kalau mancing misalkan ke daerah saya itu di Saguling, kita lemparan-lemparan overhead cast semua ya, jadi saya tidak melatih untuk side cast atau forehand cast lebih baik. Tapi ini enak sih menurut saya. Nah ini ya, untuk lemparan ke samping kiri karena memang saya juga bukan kidal. Oke, ke kanan juga dapat di sekitar 10 meter untuk pengereman yang di tengah-tengah. Kita coba di kosong aja, saya coba di 0. Semoga masih bisa. Kita cek dulu. Oke, bisa sepertinya. Saya nggak pakai tenaga, yang tadi hanya cobain lempar doang. Kita coba kasih tenaga sedikit, tapi saya manfaatin aja berat umpan tanpa melakukan pecutan yang luar biasa. Karena ini kan spoolnya juga cukup dangkal, ini tali kan cuma 50 meter. Oke, nah di sini ada sedikit backlash ketika saya kasih tenaga yang berlebih ya. Sedikit aja. Jadi kalau yang saya rasain ya, dari hanya di umpan 3 gram ini,
Kita coba melempar umpannya dengan beban umpannya sendiri dan ujung joran lah ya. Nah, dengan kelenturan ujung joran. Oke, seperti ini. Kita dapat di sekitar hampir 20 meter. Jadi belum nyampe ya, 2 warna. Kita cek lagi. Oke, kali ini udah dapat full 2 warna atau di sekitar 20 meter untuk umpan 3 gram. Menurut saya ini udah jadi angka yang logis, karena umpan kecil seperti ini berharap sampai 30 meter saya pribadi belum pernah berhasil ya. Dalam tanda kutip 20 lewat sih oke, tapi kalau bulat genap di 30 itu jarang sekali saya dapatkan. Nah ini ya, ada di 2 warna persis di ujung warna oranye dari tali PE nya. Kita coba aja ke mode master karena takutnya durasinya kepanjangan juga. Cara menggantinya yang saya lihat dari Bang Andi itu kita masukin ke mode ganti ini ya, ganti mode ini, dan lakukan 1 lemparan. Untuk talinya, nah itu tadi di ujungnya sudah ada LED berwarna hijau yang otomatis dia sudah berganti mode, dan kita tinggal setting di pengeremannya. Kalau untuk lemparannya kita coba dari yang paling besar dulu pengeremannya. Oke, ada beda suara ya. Ada perbedaan suara dari elektronik kontrolnya. Oh iya, lebih nyaring dia. Kalau tadi tet, ya gitulah. Mungkin teman-teman bisa ngebedain sedikit suaranya. Dan untuk lemparannya di pengereman yang maksimal udah ketemu sekitar 15 meter atau seperti mode latihan di pengereman yang tengah-tengah. Oke, untuk overhead ya. Yap, kurang lebih ada di sekitar 15 meteran. Itu untuk pengereman yang maksimal. Kalau kita coba turunin 2 step aja ya, 2 step aja ke mungkin ke 6 dari yang paling kecil atau kedua dari yang paling besar. Oke, di sini juga sama. Sudah semakin jauh, mungkin ada di 17 meteran, tapi nggak tahu ya, karena yang penting sisa PE-nya kelihatan lebih sedikit. Nah, ini ya. Kelihatan lebih sedikit, itu kemungkinan ada sisa 2 meteran. Itu untuk pengereman di 6 dari yang paling kecil dan 2 atau ya, atau 2 dari yang paling besar. Oke, konsisten ada di sekitar 2 warna hampir habis. Kita coba kurangin lagi untuk mode master, dan saya rasa ini tenaga yang harus dipakai untuk melemparnya benar-benar lebih sedikit dibanding mode latihan. Oke. Ini udah dapat 2 warna full untuk lemparan. Oh, lebih ya. 2 warna lebih dikit untuk lemparan dari atas kepala ya, atau overhead. Kita coba sekali lagi. Oke, nuncep ya umpannya ya. Untung saya tahan pakai jempol karena memang tidak ada tension. Untuk pengereman tanpa jempol memang oke, kalau clear ini bisa ya tanpa jempol, tapi tetap di assist. Ada di sekitar 20 meter. Menurut saya ini udah cukup jauh. Kita coba turunin 1 aja karena udah mulai deg-degan ini. Saya coba turunin setengah aja ya. Udah mulai deg-degan untuk lemparannya. Oh, betul ya. Udah seperti ada semacam backlash, tapi emang lemparan jadi semakin jauh. Untuk warna hijaunya cukup banyak yang keluar. Mungkin ada sekitar 24 meteran. Mungkin ya. Kita nggak tahu. Ini ngeri nih. Saya balikin lagi ke 5. Dalam tanda kutip ngerinya, daripada kita capek ngebenerin kusut, lebih baik kita aman aja atau main aman aja di setelan yang 1 step lebih tinggi dari zona red zone-nya atau zona rawan seperti tadi. Dan setelah itu kita bisa dapetin lemparan 20 meter umpan 3 gram yang menurut saya mudah dengan 1 tangan ya, tidak perlu 2 tangan, jadi tidak perlu pecutan sama sekali. Dalam tanda kutip pecutan itu bukan pecutan overpower ya, tetap ada sentakan sedikit, tapi yang saya rasain yaitu kembali lagi manfaatin berat umpan sama ujung jorannya aja. Nah, betul ya. Berat umpan dan ujung jorannya, itu yang saya rasain sih. Dan ini menurut saya udah pengereman yang bagus, tanpa tension juga cukup baik, di umpan 3 gram. Mungkin bakal kita coba. Oke, di sini juga sama ya, konsisten 20 lebih, OTW 25 ya. OTW 25. Kita coba lemparan ke samping aja, semoga bisa.
Oke, lemparan ke samping juga sama, dapat di sekitar 2 warna. Karena memang saya lebih seneng lemparan ke samping kiri ya, atau bisa dibilang apa ya, kalau di badminton ini forehand ya. Nah, ada di 2 warna. Kalau untuk backhand mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan nggak kusut ya. Oke, saya cuma dapat 1 warna lebih dikit ya, ada di sekitar 12 meter untuk backhand, karena saya masih belum pandai. Betul ya, ada di sekitar 10 meter. Mungkin kalau teman-teman yang udah pandai, ini bisa lebih jauh ya. Oke, saya juga hampir dapat 2 warna penuh. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk lemparan-lemparan ke samping kanan, samping kiri, atau lewat atas kepala, ini menurut saya udah oke dengan pengereman yang cukup baik ya. Apakah tidak akan terjadi backlash? Saya rasa tidak mungkin. Namanya real baitcasting, pasti akan ada potensi backlash. Hanya kitanya yang harus mengenali reel dengan baik supaya tahu ya, kalau saya pribadi ya, supaya tahu limit-limit dari alat yang kita pakai ya, limit tenaga yang harus dikasih untuk pecutannya dan lain sebagainya. Oke, kita terlalu panjang, saya bakal coba ganti umpan aja. Di sini bakal saya coba pakai umpan berapa gram ya? Kalau 3 gram ke 5 gram ya, kita coba 5 gram aja. Karena 5 gram itu jadi apa ya, bisa dibilang yang umum banyak dipakai buat teman-teman ngegabus ya. Kita coba pakai yang ini ya. Ini 5,5 gram. Mana tadi leadernya? Semoga dengan umpan 5,5 juga feelingnya nggak jauh beda, tapi kemungkinan harus ada penyetelan lagi ya, yang saya rasain, karena yang elektroniknya Daido Competition ini bisa disetting manual ya, tanpa Android, tanpa apa dan lain sebagainya. Oke, kita cek lemparan dulu aja untuk umpan 5 gram. Oke, kelihatan lebih ngacir. Dan suara dari pengeremannya juga kerasa lebih kencang. Oke, kerasa lebih kencang. Kalau kita coba lemparan dari atas tanpa mengganti pengereman ya, mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan. Oke, ya. Ini hampir habis ya. Sisa hijau mungkin ada di 2,5 meteran. Jadi udah menuju 30 meter dengan lemparan yang santai, memanfaatkan berat umpan dan kelenturan ujung joran aja ya. Nah, ini sisa sedikit banget tuh, sisa segini aja. Jadi bisa dibilang udah 30 meter murni. Saya pakai leader di berapa ini ya, kalau nggak salah sih 70 cm lah, pokoknya asal tarik aja. Leadernya nggak nyampe semeter. Ini dengan pengereman yang sama dan cara melempar yang sama juga ya. Mungkin terlalu melambung, tapi memang ya seperti itulah, karena memanfaatkan berat joran ya. Itu yang saya rasain. Kalau nyobain nitik bisa-bisa aja, tapi jempol harus lebih jempol harus lebih responsif kalau kita coba nitik ya, supaya misalkan banyak rintangan nih di spotnya, kita nggak bisa melambung lebih tinggi, bisa-bisa aja kita coba nitik. Nah, seperti itu kita dapat 2 warna dengan lemparan yang lebih rendah, bisa dibilang ya. Ini dengan umpan 5,5 gram. Oke, sorry, agak melambung lagi. Kurang lebih 2-3 warna menurut saya udah jadi angka yang logis di umpan 3-5 gram. Kalau ada yang berharap lebih, saya nggak tahu. Saya pribadi juga tidak berharap lebih ya, karena 30 meter itu aja udah cukup jauh, udah lama sekali ngegulungnya. Tapi enaknya ini pakai rasio 8. Oke. Pakai rasio 8 jadinya nggak terlalu lama ya ngegulungnya. Tapi kalau lagi casting kan kita gulungnya pelan ya. Nungguin disamber ikan. Ini karena hanya ngetes aja, nyobain lemparan-lemparan dengan Daido Competition Easy ini. Dan ini enak banget dengan satu tangan ya. Mungkin kalau kalian pakai joran stream, ini juga enak sih. Atau mungkin dengan hampir backlash ya, hampir 30 ya, kurang lebih seperti itu. Apa namanya, kalau dengan joran stream atau mungkin dengan joran Garuda yang bakal launching, mungkin itu keren juga. Tapi saya pribadi belum pegang joran Garudanya, nggak tahu bakal dapet kebagian atau enggak untuk mencoba joran Garuda. Semoga aja bisa.
Dan ini akan pre-order di tanggal pre-launching ya, pre-launching atau mungkin pre-order di tanggal 1 sampai 2 Agustus, kemungkinan hari ini karena ini tanggal 1 Agustus juga. Akan ada 30 pemenang, atau bukan 30 pemenang, ada kuota 30 orang yang mendapatkan potongan harga dari 2,7 menjadi 2,2. Lalu ada juga bonus topi ya, ada bonus topi untuk 30 orang pertama yang membeli Daido Competition Easy ini. Jadi bukan hanya potongan harga tapi juga ada bonus dari Daido ya. Semoga nanti di keranjang video ini sudah bisa muncul, atau di video ini udah bisa muncul keranjangnya, semoga aja. Karena biasanya kalau keranjang dadakan belum bisa muncul. Paling nanti kita bantu link di deskripsi aja ya. Oke, menurut saya enak sih, nyaman. Dan feelingnya kembali lagi sesuai dengan perasaan yang pertama itu, bahwa dia melempar tidak perlu menggunakan umpan pecutan yang berlebih ya. Bisa dibilang hanya mengandalkan berat umpan atau momentum berat umpan dengan kelenturan ujung joran. Saya bakal coba pakai umpan 10 gram aja deh ya. Ini 11,8 kalau nggak salah kemarin tuh. Ya anggaplah kita pembulatan di 10 gram. Semoga ini bisa dilempar dengan baik. Tapi saya masih deg-degan kalau tanpa perubahan settingan. Kita coba aja. Saya kontrol di tenaga aja. Oke. Kalau karena memang mungkin ya buat teman-teman yang lebih jago mancingnya, kontrol pemancing kan bener-bener dari orangnya ya, atau kontrol alat bisa dibilang, bukan kontrol pemancing. Kontrol alat itu dari siapa yang pegang alatnya. Kalau buat abang-abang yang udah pada jago kan, wah udah nggak usah diajarin lah. Ini kita hanya coba first impression, dan dengan umpan 10 gram tanpa ganti settingan, tanpa merubah tension juga untuk lemparan ke samping, jelas dengan momentum yang lebih berat, jadinya dia bisa ngacir lebih jauh. Kurang lebih kita cobain lagi aja. Saya seneng. Oke, 30 meter, berat hampir 30 ya untuk side case. Banyak anak-anak yang sekolah ya. Semoga suaranya nggak bocor terlalu banyak ke sini, karena biasanya ya biasalah obrolan anak sekolah. Saya juga suka ngomong yang kurang baik ya waktu zaman sekolah. Bahkan lagi mancing juga kadang-kadang ada aja ya. Kita coba overhead ya dengan umpan 10 gram. Oke, ini cukup jauh dan saya tadi melakukan lemparan yang cukup melambung karena tidak ingin memberikan istilahnya putaran yang terlalu cepat pada spoolnya. Oke, ya. Di sini kita udah dapet 30 lebih ya. 30 lebih. Saya coba, ini umpannya di 11 gram, saya coba lemparan 2 tangan, semoga bisa lebih baik untuk overhead case-nya. Sorry kalau kepanjangan videonya ya. Oke. Dengan tenaga yang lebih akan ada backlash ya, apalagi di mode master. Jadi kalau kemarin lihat di manual instructionnya atau di panduannya, mode master itu lebih buat angler yang profesional. Maksudnya profesional yang sudah bisa merasakan segalanya, jorannya, umpannya, reelnya mungkin ya. Tapi buat teman-teman yang baru beli atau misalkan tertarik dengan ini, kalian nggak akan lama, cepet kok adaptasinya. Karena saya juga ini baru pertama kali. Oke, sorry terlalu melambung. Ya memang jauh sih, 35 meter mah dapat, tapi terlalu melambung lemparannya. Kita cobain aja dengan lemparan yang lebih titik atau lebih nitik, lebih efektif supaya tidak terlalu melambung. Oke, momentum saya masih belum bisa, tapi ya lumayan, hampir 40 lah bisa dibilang, tapi 35an untuk umpan 11 gram, joran 2,1, melempar hanya dengan berat umpannya aja tanpa pecutan yang berlebih. Oke, nah ini ya warna ungunya sisa segini. Mungkin talinya aja yang sedikit keluar melambung lebih banyak. Kalau dari jarak saya ke umpan mungkin ada sekitar 30 sampai 35 aja
Kalau tali mungkin keluar sampai di 36 37 karena memang melambung ke atas ya. Nah ini, tapi cukup lama sekali umpannya berada di udara, cukup lama banget. Kalau di detik mah ada sekitar 2 detikan itu tadi ya, isinya bekerja atau elektronik kontrolnya bekerja untuk melakukan pengereman. Oke, lumayan jauh banget, bisa dibilang jauh banget. Saya mau coba terakhir aja, karena yang saya tahu reel ini tuh dia bisa, atau di mode masternya bisa tanpa suara ketika pengeremannya kita matikan, atau ada di bawah 2 ya. Saya coba dulu. Oke, di 2 ini dia masih bersuara. Kalau di 1, oke, di 1 kita cek masih bersuara juga. Saya coba matiin total. Ini hanya coba-coba aja ya. Kalau backlash mohon maaf. Oke, betul ya. Ini di electric controllernya bisa dibilang saya dimatikan total, tidak ada suara. Dan di sini adaptasi saya untuk lemparannya harus dicoba lagi ya. Dan ini agak panjang, sorry, backlashnya. Kita benerin dulu kayaknya sebentar. Oke, sudah kembali pulih. Kita coba lagi. Oh, ngeri-ngeri sedap guys. Ini kalau tanpa pengereman atau tanpa dinyalakan bisa dibilang ya. Ini untuk elektronik kontrolnya, tapi lampu kalau nggak salah masih nyala. Ya, lampu masih nyala. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Jadi mungkin tidak disarankan untuk mematikannya, kecuali memang kalian sudah bisa merasakan berapa cepat ini umpan harus meluncur keluar dari reelnya. Karena memang yang saya lihat ini spoolnya terlalu cepat ya, betul ya. Spoolnya yang ngacir banget untuk keluar, sedangkan umpannya lambat keluarnya. Nah itu yang saya rasain sih kalau menggunakan kalau kita mematikan elektronik kontrol dari Daido Competition ini. Oke, tidak kita sarankan, dan kita kembalikan lagi ke angka 4 aja. Semoga dengan umpan 10 gram ini masih bekerja dengan baik. Oke, ini enak ya. Jadi menurut saya kalian bermain aman aja. Kalau mau coba-coba silahkan, karena kalau nanti kalian sudah beli, ini akan menjadi milik kalian sendiri. Oke, ini ngacir banget, tidak perlu menggunakan tenaga berlebih. Kurang lebih seperti itu, dan kita akan kembali ke studio. Sorry kalau videonya kepanjangan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah sudah kembali lagi ke studio, dan agak kotor sedikit ya karena cipratan air dari talinya. Kita udah coba lemparan-lemparan dengan berbagai umpan, tapi mungkin ini baru sedikit aja. Yang penting saya dapetin kesan awalnya itu luar biasa ya dari Daido Competition Easy ini, ringan terus enak, plus yang saya rasain itu cara melemparnya ternyata bener-bener tanpa power. Kita hanya perlu merasakan bobot umpan di ujung joran ya. Dengan itu aja kita bisa melempar yang cukup jauh. Untuk di umpan 3 gram yang saya pakai ini, itu bisa ngelempar sampai 20. Mungkin maksimalnya saya dapat di 25 meter kurang lebih. Jadi saya itu pakai umpan yang kecil-kecil. Nah ini ya, ini tuh umpan 3,6 gram. Wah ini juga ternyata masuk ya. Aduh ya, ini terus kita ganti ke umpan di 5,5 gram ya. Jadi jelas perbedaan umpannya atau ukurannya juga beda. Dan terakhir saya coba pakai ini. Mungkin nanti saya juga upload beberapa video short yang setelah saya record berakhir, saya coba bikin atau nyobain lagi. Dan itu di setting di angka ini nih, di angka ketiga atau bisa dibilang titik ketiga ya, 1, 2, 3. Dengan lemparan satu tangan, keren sih. Umpan 10 gram atau 11 gram itu bisa lari sampai di 40 meter tanpa pecutan, tanpa dua tangan, hanya benar-benar ngandelin berat momentum umpan dan ujung jorannya. Ini gokil sih menurut saya pribadi ya, karena itu kesan yang saya dapetin. Dan ini saya bakal upload kemungkinan juga di malam atau di tanggal 1 Agustus. Ini ada event juga pre-launching, jadinya kalian bisa dapetin best deal di harga terbaik, dan beberapa mungkin ada bonus ya dari Daidonya, topi ya. Kalau nggak salah topinya yang dipakai sama Om Warjo.
itu pakai ada tulisannya Competition Easy warna hitam. Jadi siapa tahu ada yang tertarik setelah lihat video ini, boleh langsung cek di link deskripsi karena keranjang kemungkinan ini belum bisa muncul. Dan apalagi ya, mungkin untuk apa namanya, untuk lemparan, terus untuk kesan dan lain sebagainya itu teman-teman bisa, siapa tahu lah bisa ikut merasakan juga apa yang saya rasakan tadi di video sebelumnya. Jadi kali ini kita akan coba bongkar aja untuk ngelihat internal partnya seperti apa. Saya sempat ngelihat sedikit kisi-kisi dari ini kan terafiliasi dengan salah satu brand ya, nggak usah disebut lah ya, jadi kalian udah pada tahu. Tapi yang saya lihat ternyata perbedaannya di mainframe ini menggunakan aluminium, dan di bagian line guide-nya dia menggunakan titanium yang di sini disematkan cincinnya zirconia. Jadinya jelas dari segi power dan apa ya, rasa percaya dirinya ini kan menggunakan aluminium body itu lebih tinggi daripada karbon ya, karena memang tidak ada defleksi apa-apa, bodinya benar-benar stabil, steady banget. Dan untuk pengeremannya keren ya, ini bunyinya nyaring ketika menggunakan mode master, tapi kalau ketika menggunakan mode yang apa namanya, mode trial atau training itu beda suaranya. Dan ini saya pakai tali 1,5 X12 Daido King Kong, menurut saya 50 meter udah cukup banget. Lalu untuk garansi ya, mungkin kita coba senggol dulu. Kalian nggak usah khawatir tentang garansi dari Daido Competition ini, karena setiap kalian beli itu mendapatkan garansi 12 bulan dari tanggal kalian pertama beli. Misalkan ada kerusakan di bagian garansinya, kalian tinggal klaim ke Daido Fishing Team, nanti di screenshot aja ininya ya, pembeliannya ya, waktu pembeliannya atau invoice waktu pembeliannya. Itu mungkin informasi sedikitnya, dan kalau ada yang mau ditanyakan nanti kita ngobrol di diskusi aja di kolom komentar. Menurut saya ini ngacir banget ya, pokoknya asik, dan kita coba bongkar aja. Saya jadi gelagapan sendiri ya untuk nge-reviewnya, karena saya lupa di video sebelumnya saya udah ngebahas apa aja. Tapi kita coba bongkar aja sekarang, karena biasanya di akun saya itu teman-teman ingin lihat juga internal partnya. Di sini untuk kunci bintangnya agak besar, karena kunci bintang saya kunci bintang murahan. Jadi kita coba ulik dulu. Benar-benar semuanya serba dadakan, semuanya serba pertama kali ya saya cobanya. Belum ada jejak obeng sama sekali, jadi memang ini pertama kali juga saya bongkar. Dibuat senatural mungkin, memang saya ingin mendapatkan kesan yang natural seperti biasa ya. Di sini ada pengunci atau penahan yang berbeda ya. Penahannya ini bentuknya agak apa? Nggak kayak biasa nggak umum. Dan di sini menggunakan kunci 10. Kita coba cari dulu. Oke, udah ketemu ya ketutupan topi. Ini pakai kunci 10. Kita pakai yang karbon aja supaya tidak merusak di bagian handle-nya. Kita pakai kunci karbon, dan ngebukanya ternyata ini nggak kayak mur atau ya mur seperti biasa. Ini ngebukanya ke arah berlawanan jarum jam. Biasanya ya kalau nggak salah ke kanan ngebukanya. Kalau ini ke kanan ngencengin ya, jadi seperti normal. Ini seperti ulir normal. Dan kalau saya lihat ini bukan mur, ini lebih ke baut jadinya ya. Jadi ini ke arah baut, masuk ke dalam as dari handle-nya. Oke, ini keren. Cakep ya. Dan ini untuk start drag-nya terlepas. Untuk start drag-nya ini feel-nya enak banget saya pribadi. Sayangnya di spot tempat saya lempar itu sulit sekali mendapatkan strike, jadinya tidak bisa berharap ada strike di sana untuk mengetes power dari drag-nya misalkan. Dan ini kalau nggak salah dari speknya itu di 4 kg. Ini untuk start drag-nya saya rasa bahannya karbon. Kalau lihat dari visualnya ini ada siluet karbonnya. Dan kalau side plate ini masih tertutup ya, atau maksudnya ketutup sama warna, jadi saya nggak bisa lihat. Di sini ada pairnya untuk start drag. Lalu untuk di bagian murnya, ini juga mur di bagian handle. Sorry, ini spoolnya udah kelepas. Saya coba buka dulu. Ini tag ke belakang ya, pakai start drag deh. Oke, ke belakang.
Kita coba buka dulu murnya. Warnanya semacam kuningan. Ini berbeda pastinya, dan memang ini real premium, masuk kategori real master Daido Fishing Team, real master DFT. Ajib bener. Semua partnya saya yakin sudah baik sekali ya. Di sini ada 4 washer, 2 washer datar dan 2 ring ya, 2 ring datar dan 2 ring tension. Yang pemasangan tensionnya saya lihat ini bagus, bertolak belakang, sehingga penyetelannya atau pengaturan tensionnya itu bertambahnya sedikit demi sedikit ya. Untuk materialnya ini apa ya? Ini mungkin semacam masih bereaksi magnet. Itu di bagian washer ini wajar. Hanya satu aja yang tidak ya. Ini yang tidak bereaksi sama magnet lemah di obeng. Lalu kita kita buka handle dulu sebentar. Aduh, buka handle. Kita coba pelan-pelan. Saya tidak ingin merusak. Sebentar, saya cari alat yang bisa mencongkel tanpa merusak. Semoga bisa. Hai. Agak buat lecet ini. Oke, kita dapat ya. Oke, di bagian handle kita coba buka. Ini ada bearing pastinya. Sebentar, ini obengnya yang ini ya. Sorry kalau videonya panjang, dan saya bilang di video opening kemungkinan ini bakal jadi salah satu video review terpanjang saya juga, karena memang di real elektronik seperti ini kita harus test drive untuk mendapatkan rasanya, bukan sekedar melihat partnya aja. Dan ini bearing yang beda, ini bearing yang sangat mengkilap. Pastinya ini bearing yang punya harga, karena memang putaran di bagian handle-nya walaupun ini hanya rubber, ini licin sekali, nyaman banget, tidak ada gerakan yang aneh-aneh, space yang kayak goyang-goyang itu nggak ada. Dan ini juga ya, jadi ada 2 bearing, pastinya di bagian handle ada 1 spacer bagus. Untuk panjang as handle-nya ini, kalau teman-teman nanti ada yang mau modif, nah ini di 26,58. Nah ini yang harus dipikirin, panjang as handle-nya ya. Ini bisa jadi opsi, keren. Dan ini handle-nya ringan sekali, ringan banget ya, bahan aluminiumnya kerasa banget. Untuk material di bagian asnya ini saya rasa tidak akan bereaksi sama magnet ya, khususnya dengan N52. Ini keren abis, kemungkinan aluminium, mungkin. Kembali lagi, apa yang saya sebutkan di sini hanya tebak-tebakan, karena yang tahu hanya pabrik ya, dan brandnya itu sendiri. Lalu kita coba buka lagi di sini. Untuk di bagian tension saya coba buka. Oke, agak keras ya. Untuk dikeluarkan sepenuhnya, apa tidak perlu? Kayaknya bisa ya. Bisa kita buka, dan ini berbeda dengan knob tension yang lainnya, sudah menggunakan drag clicker. Ini full drag clicker ya. Kecuali di bagian magnetik aja. Di bagian pengereman ini tidak ada notifikasi. Jadi di bagian tension, di bagian star drag, dan di bagian itu ya, drag spool ya, udah pasti itu menggunakan clicker. Dan ini untuk tensionnya saya rasa ini bahan ABS, saya rasa ya. Di sini menggunakan bahan metal ya, pastinya ada o-ring yang cukup besar juga. Jadi tingkat kedapnya luar biasa, bahkan tadi sulit juga ngebuka ininya, tensionnya. Dan di sini ada 1 support bearing. Mungkin untuk bearing-bearing nanti kita coba ukur aja, kita coba bantu. Yang bisa saya bongkar dan tidak menambah durasi ya, karena durasinya bisa aja ini jadi sangat panjang sekali. Tapi akan kita coba persingkat aja. Ini semacam ada drainase ya, semacam ada drainase atau lubang pembuangan untuk mengeluarkan jika nauzubillah min dzalik reelnya kecebur, dan kita harus segera kosongkan sesegera mungkin. Itu ada ya. Dan ini skrunya hanya di belakangnya. Di bagian dalam dari reelnya ada 2 skru, dan di bagian luar ada 1 skru aja. Ini skrunya juga sudah menggunakan yang model disebutnya skru T ya. Kalau disebut bintang ya karena obengnya bintang, memang saya gampangnya gitu aja. 3 ternyata di dalam, dan ini salah satu kendala saya yang masih belum punya alat yang proper
untuk membuka dan kita coba todong aja. Oke, ini memang pertama kalinya, jadi semua kesan yang saya dapetin benar-benar kesan pertama kali ya. Mudah-mudahan bisa membantu menjadi informasi yang baik buat teman-teman. Dan Bang Andi mah udah strike ya, karena memang sudah di trial sama Bang Andi. Mungkin nanti teman-teman yang lain juga bakal mencoba. Wah, luar biasa, ini keren banget. Kita buka aja di bagian side plate-nya. Di sini cukup ketat. Oke, kita langsung tarik. Dan ini ya, untuk internal part-nya dari Daido Competition Easy. Di sini bearingnya lepas ya. Bearingnya beda guys. Bearingnya mengkilap ya. Ini yang saya tahu ya. Ini SUS bearing atau Steel Use Stainless bearing. Bearing yang punya harga yang lebih mahal daripada bearing lainnya. Dan untuk one way-nya dia bagus, tertanam atau tertahan oleh screw ya. Jadinya tidak akan ada goyangan di bagian one way-nya. Ini keren. Lalu untuk jumlah ball bearing di one way-nya, bearing bambu di one way-nya kalau saya hitung di sini menggunakan 1 2 3 4 5 6 7 8 bearing bambu. Yang kalau reaksi magnet ke magnet lemah, oke, ini lemah sekali. Biasanya di bagian bearing itu ke magnet lemah, ke obeng ini dia nempel. Ini ada tapi lemah. Kalau ke N52 pasti kuat, karena memang N52 itu punya power daya hisap yang lebih tinggi daripada magnet yang kecil-kecil. Jadi ini udah asik. Dan untuk di bagian pinion ini ya, support pinion, dia ada satu bearing yang mungkin nggak saya keluarin deh. Ini penahannya, coba bisa nggak ya? Agak sulit sih ini. Oke, ini saya harus ke belakang kamera, tapi pinset juga saya juga kayaknya agak susah ngeluarinnya. Nanti aja ya. Untuk bearing pinion kita skip aja. Saya nggak keluarin kemungkinan. Kita lihat bearing-bearing yang ini aja ya, terjangkau aja. Dan untuk internal partnya ini bagus sekali, bisa dibilang bersih. Tapi untuk rasa ini halus. Grease-nya saya nggak tahu ini grease apa. Dan pinion gearnya saya lihat sih mengkilap banget. Beda, build quality-nya beda, kelihatan. Dan untuk di bagian pair-nya juga ini beda ya. Pair yang cukup mengkilap dan punya diameter yang cukup bagus. Sebentar, pinset saya nempel ke magnet. Di sini ya, ini pairnya mengkilap sekali dan tadi satu jatuh ke sini. Salah satu pair yang beda daripada reel biasa, karena memang ini reel spesial, tidak mungkin menggunakan part yang biasa juga. Tidak bereaksi nggak? Oke, tidak bereaksi sama magnet, jadi ini pair yang tahan dan ada coatingan yang bagus juga. Lalu di sini kelihatan untuk di bagian dudukan yoke-nya menggunakan aluminium atau mungkin bahan metal ya. Saya nggak bisa bilang ini aluminium atau stainless, yang jelas bahannya metal atau masuk kategori logam. Dan ini untuk gearnya yang tertulis di situ Duralium 7075. Oke, seperti biasa kalau di review kita, kalau nge-reviewnya siang-siang ada sponsor ini ya, air pump. Kita tunggu ya, lewat dulu ya. Dan ini dia untuk di bagian clickernya. Ini clicker advance ya, bisa dibilang, atau kalau dulu mah di zaman ini ya, jerit V2 lah istilahnya ya. Dulu kan ada clicker yang kayak gini aftermarket. Dia bagus dan ada untuk suaranya ya, suaranya dia tertanam di bagian gearnya. Ada satu carbon drag washer yang menurut saya ini, coba dibuka dulu bentar. Oke, agak lengket, ini nyongkelnya harus pakai yang lebih tipis lagi. Mohon maaf ya, part saya itu peralatan kita itu peralatan seadanya. Dan ini menggunakan carbon drag washer yang tipis di bagian di bagian gear dalam ya. Kalau di bagian gear luar kayaknya itu pakai yang tebel. Ini gearnya rapi sekali, halus sekali. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Dan ini grease-nya terlihat nempel banget di sini. Terlihat nempel banget. Memang feel-nya yang saya rasain juga enak banget. Dan di sini ada docking. Dockingnya saya suka yang kayak gini. Entah kenapa
Jadi docking yang kayak gini tuh ketika rilis itu lebih mudah ya. Dan ketika beda sama yang kotak-kotak gitu ya. Rilisnya mudah dan ketika pencet juga dia pasti ya docking yang seperti ini. Ini ringan, kemungkinan bahan dural juga kalau dari segi warnanya ya. Dan ini untuk carbon drag washer di depan docking, di luar gear yang punya ketebalan lumayan ya. Ini ada di 1 kemungkinan 1,25 mm ya. Untuk outernya di 19,8, innernya di 8 lah kemungkinan ya. 8 mm ini untuk carbon drag washernya. Dan kemana lagi? Apalagi yang harus diukur ya? Nah, ini yang tadi saya bilang drainase di sini. Ini bisa aja kita buka tapi nggak perlu ya. Bahannya metal juga. Frame-nya bener-bener rigid di bagian tambar rilis atau apa sih namanya, saya ngedadak bego. Ya itulah ya, di bagian tambar itu dockingnya, ini tambarnya. Ini menggunakan ABS yang dilapis dengan aluminium. Dan as dari handle-nya ini juga menggunakan aluminium kemungkinan. Duralium ya, duralium. Sama dengan main gearnya, kita coba buka aja. Wah, ini part mahal semua. Keren abis. Semua ulirnya juga kerasa presisi banget. Jadinya tidak ada kendala tidak ada sulitnya untuk ngebukanya ini. Oke, skrunya jatuh dan menghilang kemana dia. Oke, nantilah kita carinya ya. Kecil dia. Ini PR saya ketika dia jatuh ya. Oke, biarin nanti ini dia. Udah ketemu, ada di depan sana. Dan ini ditunjang sama satu bearing. Ada satu bearing di belakang yang kalau bisa saya buka, saya coba aja. Oke, bisa. Kita coba buka di bagian main shaft belakang menggunakan satu bearing. Dan ya, yang saya bilang tadi, semua bearingnya mengkilap sekali, yang menandakan ini menggunakan SUS bearing atau steel use stainless ball bearing. Ini di bagian idle gearnya. Ada washer juga dari tembaga saya lihat. Oke. Nah, ini untuk bearing di belakang as handle ya. Jadi di handle ini udah ada depan belakang. Lalu di bagian kita coba buka ini ya. Di bagian clutch cam atau apa nih? Oke, tolong dikoreksi aja kalau ada yang salah penyebutan, tapi yang penting kalian bisa lihat visualnya. Ini dudukan untuk yoke-nya. Ini menurut saya clutch plate, apalah namanya kurang lebih ya. Ini menggunakan bahan logam atau metal juga. Yang kalau misalkan dari metal kan pasti kuat ya. Misalkan kalau ada yang nempel bareng dengan body patah ya, kemungkinan harus ganti body, sedangkan ini tidak harus ganti body, jadi bisa ganti spare partnya aja. Saya lupa belum ngebahas ini. Tadi kita udah buka ini duluan. Untuk pinion gearnya betul ini berbeda. Yang saya lihat sih lebih presisi banget karena memang mengkilap sekali. Presisinya memang terasa waktu kita retrieve. Ini bagus, berbeda dari pinion gear yang lainnya. Dan di bagian yoke sudah dilapis dengan plat ya. Jadinya dia lebih tahan, tidak cepat aus ketika dia maju dan mundur ya. Karena kan pinion itu ketika kita pencet tambar, dia terdorong keluar. Ketika kita rilis, dia balik lagi, ketemu lagi dengan main gearnya. Dan ini ada lapisan platnya yang melindungi yoke supaya tidak cepat aus. Ini bagus ya. Pastinya kalau real dengan harga premium tidak menerapkan hal-hal seperti ini kan sayang sekali ya. Oke, ini ada bearing di bagian pinion dalam. Jadi pinion ada 2 juga. Satu di bagian sini, satu di bagian bodinya. Dan di sini saya kayaknya nggak perlu buka lagi. Untuk tambarnya, tambar connection ya bisa dibilang ya, yang terkoneksi ke bagian sini. Ini menggunakan bahan aluminium juga atau metal juga. Kalau saya cek pakai N52 entah bisa atau enggak. Oke, tidak bereaksi sama N52. Oke. Jadi ini pasti part yang baik ya.
tidak bereaksi sama N52, apalagi sama magnet biasa ya. Dan yang di sini ya, ini di bagian worm shaft ada satu bearing yang mungkin saya nggak akan keluarin ya, sorry banget, untuk durasi supaya nggak terlalu panjang. Ada satu bearing di bagian worm shaft, jadinya pergerakan dari worm shaftnya jelas ini menjadi lebih ringan, dan di worm shaftnya menggunakan bahan dural juga. Jadi kurang lebih ya seperti ini. Ini partnya bisa dibilang bagus semuanya karena memang masuk kategori Real Master DFT. Yang kalau kita hitung bearing kemarin saya sempat bahas, di bagian handle udah ada 4 itu, terus di bagian spool jelas ada 2, udah ketemu 6, dan di bagian pinion ini ada 2 ya, pinion ada 2, udah ketemu 8. Di bagian as handle itu udah ketemu 2 jadi 10, dan di bagian worm shaft ini 11 ya. Jadi ya inilah Daido Competition Easy yang kalian tahu basis dasarnya dari apa itu ya, nggak usah saya sebut di sini. Pokoknya kalian udah pada tahu. Ini menurut saya keren abis, salah satu real premium, mungkin sekelas dengan Daido Aero apa di atasnya, tapi yang jelas dia punya sistem pengereman Intelligent Electronic Control dari Miek ya, mengadopsi Miek karena memang seperti itulah, pokoknya nggak usah disebut ya, saya hanya memberikan informasi aja. Semoga video ini bermanfaat, internal partnya kayak gini, keren abis semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan kalau ada yang kelewat, pasti ada yang kelewat sih, karena memang saya juga belum menguasai seluruhnya di materi. Jadi nanti kalian komentar aja, kita akan ngobrol-ngobrol juga di kolom komentar ya. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Fajar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Bro, sorry ada yang lupa, tadi saya nggak sempat ukur bearing, dan ternyata ketika saya buka skematiknya di sini ada ukuran-ukuran bearing ya. Ini B3 ada ukurannya 582,5. Di sini ada B8 bareng sama ini B8 juga. B8 itu di ukuran 472,5. Terus ada beberapa ini B7. Pokoknya untuk bearing di skematiknya ini sudah ada. Kalian bisa screenshot atau di pause, jadi nanti kalian bisa lihat untuk ukuran bearingnya di sini. Dan buat teman-teman yang tertarik, pokoknya selamat berbelanja di link deskripsi atau di keranjang pojok kiri bawah. Terima kasih.